Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Innalillahi, ratusan orang telah tewas selama 6 tahun Jokowi berkuasa. Sebanyak ratusan orang tewas karena konflik di tambang selama 6 tahun Jokowi berkuasa. Hal itu berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Konflik itu sepanjang 2014 sampai 2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat 168 orang yang telah meninggal dunia. Ada 116 konflik di 1.640.400 hektar tanah selama Jokowi jadi presiden. Divisi Jaringan dan juga Simpul Jatam Nasional Ki Bagus mengungkapkan, angka konflik pertanahan antara warga dan perusahaan tambang pada tahun 2020 saja tercatat ada 45 konflik di atas 714.692 hektar tanah. Kemudian untuk dibayangkan, luas ini setara dengan 3 kali luas wilayah Hong Kong. Di tahun 2019 ada 11 konflik, kemudian tahun 2020 mencapai 45 konflik, atau hanya dalam 1 tahun lonjakannya lebih dari 4 kali. Konflik yang paling banyak terkait dengan perampasan lahan dan kriminalisasi, kata Ki Bagus dalam jumpa pers virtual pada hari Minggu 24 Januari. Jikalau ditotal dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejak tahun 2014 sampai 2020 tercatat sudah ada 116 konflik tanah tambang dengan luasan 1.600 sekian hektar atau setara 3 kali luas Pulau Bali. Hal ini menjadi catatan yang sangat buruk karena dalam waktu setahun saja, konflik yang terjadi bisa 5 kali lebih banyak dari tahun 2019. Lebih lanjut, Jatam juga mencatat ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Sebaran ribuan lubang tambang itu ada di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Mereka pun mencatat dari 2014 sampai 2020 ada 168 warga menjadi korban di lubang tambang. Mayoritas anak-anak, contohnya di Samarinda, Kalimantan Timur ada sekitar 39 anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang. Ada juga yang terbakar karena jatuh ke lubang yang masih ada batu baranya. Kondisi ini menurut Jatam akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan juga DPR. Apalagi sekarang kewenangan memberikan izin mengawasi pertambangan seluruhnya diserahkan ke pemerintah pusat lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara saat dikerjakan pemerintah daerah saja seperti ini, potret daya rusaknya bagaimana jika semua terpusat di Jakarta? Begitu tutupnya. Surat terbuka untuk Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi dari rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitu kata Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kata Ruslan Buton, Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama oleh Cina Komunis. Ruslan Buton juga mengatakan berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Republik Indonesia yang sangat dicintai. Suka atau tak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak dipahami, atau mungkin karena Anda telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan beginilah lengkapnya dari surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili seluruh rakyat Indonesia
yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau, alias amburadul, dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi terhadap saudara dari saya yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara ini benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluhlantakkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo mengatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI. Kendari 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara.